di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan
ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi topik tentang hidup benar. Saya sangat diberkati dan sungguh sadar dituntun setiap hari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita setiap hari. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang ingin belajar untuk mendengar suara Tuhan, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya, maka cara yang paling sederhana adalah baca firman. Firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini kita percaya adalah perkataan Tuhan. Saya sangat tertarik dengan ucapan salah seorang hamba Tuhan yang juga sering saya rekomendasikan videonya di komunitas kita ini, berkata bahwa kita dan beliau declare atau mengakui bahwa ada confession, pengakuan bahwa seluruh perkataan dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, diterima sebagai 100% firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Sekalipun misalnya seperti Mazmur, nyanyian atau Mazmur Daud misalnya,
itu juga diakui sebagai perkataan Tuhan, firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus, termasuk perkataan-perkataan yang disampaikan dalam kitab Ayub yang juga salah satu ayatnya saya bagikan pada sharing kali ini. Saya memandang firman Tuhan itu tak kalah nikmatnya dengan hadirat Tuhan gitu. Semuanya punya arti yang khusus gitu. Ketika di dalam hadirat Tuhan kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan, kita bisa fokus memandang keindahan hadiratnya, memandang wajahnya, kita menikmati kebersamaan dengan Dia, kasihnya gitu ya. Tapi lewat kehadiran firman juga kita merasakan kehadiran Tuhan. Normalnya membaca firman itu seperti itu, makanya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bosan, dan bukan menjadi sebuah beban gitu, dan menjadi sangat memprihatinkan ketika seseorang baca firman Tuhan tapi tidak meninggalkan kesan gitu. Saya menyadari bahwa Tuhan menuntun hidup saya, termasuk menuntun pada jalan keselamatan itu lewat berbicara lewat firman ini. Dan itu yang saya bagikan lewat sharing, apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, apa yang saya dapatkan dari perenungan, dan juga apa yang saya dapatkan dari Rema. Saya baca ayat 7 dari ayat 36. Sebuah pernyataan yang dahsyat, yang hidup, kebenaran sejati dan suara Tuhan, perkataan yang datang daripada sumber kebenaran sejati, yaitu Tuhan yang berpegang pada firman-Nya. Di Ayub 36 ayat 7 berkata bahwa Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Di Mazmur 37 ayat 39 berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Amsal 11 ayat 8 berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amsal 11 ayat 21 berkata, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Tuhan melalui Yehezkiel berkata seperti ini. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini tentang peringatan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel gitu ya. Fokus saya adalah kata-kata yang di bold bahwa melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Kesimpulannya adalah bahwa Nuh, Daniel, Ayub ini adalah manusia-manusia atau orang-orang yang benar di mata Tuhan. Ini kan berbicara tentang Tuhan singgung nama-nama ini. Jadi karena murkanya Tuhan terhadap bangsa Israel,
Tuhan sampai ngomong, sekalipun Nuh dan Daniel dan Ayub ada di sana, tidak akan menyelamatkan eh, bangsa Israel yang memberontak gitu ya. Melainkan kalau Nuh, Daniel dan Ayub itu mereka hanya menyelamatkan nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Kesimpulannya adalah bahwa seseorang hanya akan berhak mendapatkan keselamatan daripada Tuhan itu karena kebenaran hidup mereka. Dipertegas lagi dengan Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Lagi-lagi dikatakan bahwa orang hanya akan hidup, diselamatkan oleh Tuhan ketika hidupnya itu taat, berpegang pada ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan hidup dalam kebenaran. Segala durhaka yang dibuatnya, Yehezkiel 18 ayat 22, tidak akan diingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup. Karena apa? Karena kebenaran yang dilakukannya. Ada beberapa teladan yang menjalankan kehidupannya benar di bumi. Pertama yaitu Nuh. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 1 Raja-Raja 15 ayat 4. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. 1 Raja-Raja 15 ayat 5 berkata, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Ada lagi di Ibrani 11 ayat 32 berkata, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud. Tadi kan Daud saya sudah bacakan ya, Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Mengamalkan kebenaran dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah mereka melakukan apa yang benar. Nah, Daud dan beberapa nama yang ditulis di Alkitab yang bahkan diucapkan oleh Allah sendiri adalah orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang spesial dan diingat serta diselamatkan oleh Tuhan, sebagaimana halnya Daud dan juga Nuh. Itu karena apa? Karena kebenaran hidup mereka. Saya tulis pada judul Rema kali ini adalah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar dan keselamatan hanya milik orang benar. Kalau sudah baca firman berkali-kali, ini akan nyambung kepada ayat-ayat yang lain. Masih ingat firman Tuhan yang merupakan peringatan keras kepada kita, termasuk para pelayan Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ia akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada orang-orang yang nanti berkata, oh Tuhan, saya sudah bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat dalam namamu, tetapi Tuhan berkata bahwa nyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Lawan dari hal yang perbuatan benar adalah perbuatan yang fasik atau perbuatan kejahatan. Yang saya mau tegaskan dari rema yang luar biasa ini, sebagaimana tadi saya katakan, saya sangat percaya Tuhan berpegang pada apa yang diucapkannya. Tuhan dapat dipercaya. Sekalipun
dalam sekian waktu dalam masa hidup kita, bahkan di masa hidup kita sekarang, kita tahu telah beberapa generasi, beberapa puluh generasi lewat dan Tuhan belum datang gitu ya. Tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Bukankah di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun? Jadi jangan pernah berpikir ini hanya tulisan. Dan janji Tuhan, firman Tuhan itu setia. Dia berpegang pada apa yang dikatakannya. Lewat rema yang luar biasa, yang sederhana ini, saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan firman ini kan sebagai tuntunan. Bukan seperti mayoritas orang Kristen yang hanya dibuka pada saat di gereja gitu ya. Tapi ini sungguh-sungguh tuntunan yang harus didalami, dicermati, diteliti. Karena ini tuntunannya, manual booknya supaya sampai ke surga. Firman Tuhan memberikan jaminan bahwa orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tidak di bumi ini, nanti di dalam kekekalan, Tuhan akan tempatkan orang-orang benarnya yang ditunjukkan dengan hidup takut akan Tuhan, hidup suci, hidup jujur, menjauhi yang jahat, mencari perkenanan Tuhan. Itu akan ditempatkan di tempat yang terhormat, sehingga mereka tinggi martabatnya, seperti Ayub 36 ayat 7. Tuhan itu kan sumber kebenaran. Dia adalah kebenaran yang sempurna. Jadi nanti yang akan memerintah bersama dengan Dia, yang akan ditempatkan di sekelilingnya, katakanlah di istananya, tempat di mana Tuhan bertahta, itu hanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang punya nilai yang tinggi, yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam hidupnya. Kebenaran batin, kebenaran pikiran, kebenaran perkataan, sikap hidup yang benar. Orang-orang seperti inilah yang akan tetap di hadapan Tuhan. Sementara orang yang jahat hatinya, jahat pikirannya, jahat perkataannya, jahat sikap hidupnya, fasik kelakuannya, itu akan dilenyapkan. Dan pada saat orang-orang benar itu tampil bercahaya seperti bintang-bintang. Pada saat orang benar menerima janji Tuhan untuk menikmati kehidupan yang tinggi, pada saat yang sama orang fasik dan orang yang jahat sikap hidupnya itu akan menderita kekal dalam kengerian neraka. Kita mestinya bersyukur kalau kita masih dapat menikmati tuntunannya seperti ini. Makanya harusnya sangat mencintai, menghargai, menikmati, bergaul dengan firman itu sendiri. Seperti tadi yang awal saya katakan, kalau orang mau dengar suara Tuhan, baca firman. Baca bersuara, renungkan, dan hidupi. Tadi saya katakan, kalau kita hubungkan dengan peringatan Tuhan terhadap terhadap orang Kristen, bahwa bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Bahkan yang melakukan mujizat, bernubuat itu kan kategori hamba Tuhan. Bahkan itu bukan kategori hamba Tuhan biasa. Kalau sudah bernubuat, mengadakan mujizat, itu berarti kan boleh dikategorikan sebagai hamba Tuhan senior. Yang kalau sekarang mungkin dengan sosial media sekarang namanya dikenal orang. Dia menyampaikan nubuat, dia menyampaikan pesan Tuhan, mungkin melakukan mujizat gitu ya. Tapi bisa ditolak loh oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam praktek hidupnya ternyata nggak benar. Makanya untuk sekian kali saya katakan, bukan panggung yang memuaskan hati saya, bukan mimbar yang memuaskan hati saya, tetapi bagaimana saya menyadari bahwa sikap hidup saya ini mengamalkan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, itulah keberanian saya nanti menghadap Tuhan, itulah sukacita dalam kehidupan saya.
Sebab saya tidak diganjari karena saya pelayan Tuhan. Saya melayani Tuhan. Tadi yang peringatan keras buat para hamba Tuhan yang bernubuat berarti kan seorang nabi. Kemudian mujizat hamba Tuhan yang punya karunia mungkin kesembuhan gitu ya. Akhirnya tahu ditolak Tuhan karena hidup mereka jahat. Tapi ada orang biasa, tapi karena hidupnya benar justru dilirik oleh Tuhan. Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan seperti Nuh, Daniel, Ayub, itu kan bukan kategori hamba Tuhan. Ayub bukan seorang nabi. Daniel juga bekerja di bangsa di mana Tuhan buang dia. Dan Nuh memang pemberita kebenaran, tapi dia berbeda dengan rohaniawan gitu ya. Tapi akhirnya mereka adalah orang-orang yang kemudian istimewa di mata Tuhan. Itu karena mereka hidup dalam kebenaran. Bahkan seperti Gideon, Barak, Simson, dan Yefta, itu kan sebetulnya nama-nama yang bukan nama yang paling populer dalam Alkitab. Tapi mereka kemudian menjadi istimewa dan dibenarkan oleh Tuhan, disamarkan oleh Tuhan itu karena hidup benar mereka. Yang saya mau katakan adalah kejar hidup benar setiap hari. Itu yang utama dalam mengikut Tuhan, dalam mengerjakan keselamatan. Tadi saya katakan firman Tuhan ini bagi saya punya kehadiran, menyatakan kehadiran Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan ajari saya dengan suaranya, menuntun saya, memberitahukan saya begini kalau mau masuk dalam kekekalan, begini kalau disamarkan oleh Tuhan. Hidup benar. Dan hidup benar itu memang tidak mudah, karena justru lawannya adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kalau kita tidak mau, daging kita tidak mau, kita harus melawannya, dan itu gak enak bagi daging. Tapi bisa kok dilakukan. Ada bukan cuma satu nama dalam Alkitab yang Tuhan akui mereka hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan akui mereka hidup dalam kebenaran. Pada dasarnya adalah pahlawan-pahlawan iman. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka menjalankan kehidupan mereka dengan berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengamalkan keadilan dan kebenaran. Itu sebetulnya perjuangan kita setiap hari. Lakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab dengan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Seseorang hanya diselamatkan karena kebenarannya. Sama seperti Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan tidak terkesima. Tuhan tidak tidak terkesima dengan pengetahuan firman Tuhan seseorang. Tuhan juga tidak terkesima dengan pelayanan yang populer. Apalagi kalau sampai dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dikenal oleh banyak orang. Merasa udah memberitakan Injil kepada banyak orang. Udah berdiri di mimbar. Bahkan dia mungkin sudah dikenal di gereja lokalnya masing-masing. Tuhan gak lirik itu. Tuhan melihat hati yang takut akan Tuhan, sikap hati yang memilih apa yang benar,
menjaga hatinya seturut kebenaran, menjalankan pikiran dan perilakunya seturut dengan firman Tuhan, dan itu betul-betul private, betul-betul pribadi Tuhan dengan kita. Orang lain mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Justru kecenderungan kebanyakan orang ketika dia sudah tahu firman Tuhan, merasa dia udah melayani, malah menjadi sombong. Itu banyak. Saya perhatikan seperti itu. Tadinya ketika baru dijangkau, masih belum banyak tahu tentang firman gitu ya, kerendahan hatinya sangat terlihat. Tapi ketika mulai melayani, merasa dikenal orang, mulai dia sombong, mulai dia merasa seseorang gitu ya. Dia gak sadar bahwa kesombongan rohaninya telah membawa dirinya pada kehancuran, sehingga dia merasa bisa berbicara. Akhirnya apa? Membawa dia jatuh ke dalam dosa, menjeratnya. Keangkuhan itu hanya membawa kepada kehancuran. Jadi di sini Tuhan gak lihat pengetahuan firman kita, Tuhan gak lihat pelayanan kita, apalagi harta kita, warna kulit, tampilan kita, enggak. Tapi bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam batin, pikiran, perkataan, dan praktik hidup. Entah orang lihat atau tidak. Lakukan apa yang benar. Tadi saya katakan musuh yang utama itu adalah diri kita sendiri. Karena berkaitan dengan ego kita. Sifat manusia itu adalah aku, dan aku. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan apa yang adil, apa yang benar, apa yang suci, kita harus berhadapan dengan kedagingan kita. Tapi orang yang dalam hidupnya every single day bertekad untuk mengamalkan kebenaran, benar dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap hidupnya, pada saatnya, entah oleh kematian, entah rapture, entah ada second coming, udah jelas dikatakan bahwa kebenaran seseorang akan menyelamatkan dia. Kebenaran hidup seseorang akan menyelamatkan dia. Kebenaran seseorang akan membawanya ke tempat yang tinggi, entah di dunia ini, terlebih di dalam kekekalan. Yuk mari kita hidup benar. Kalau berkata-kata yang suci dan yang membangun itu benar, just do it. Kalau berpikir yang positif itu baik dan benar, lakukan. Kalau bersikap hidup jujur, berbuat kebajikan, berbagi, memotivasi orang, itu baik dan benar, lakukan. Bukan, lagi-lagi saya katakan, bukan pengetahuan firman yang Tuhan lihat, bukan pelayanannya yang Tuhan lihat, bukan popularitas orang yang dilihat, tapi kebenaran hidupnya. Tuhan akan memperlakukan kita seturut dengan kebenaran kita. Kebenaran itu mahal dan tinggi harganya. Itulah kenapa nanti orang-orang yang tetap menjaga hidupnya, hati, pikiran, perkataan, seluruh hidupnya berada di rel kebenaran, pada akhirnya firman Tuhan berkata mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang. Dan mereka nanti di dalam kekekalan, itulah yang membuktikan sikap hidup mereka di bumi ini. Apakah kita hanya tahu firman? Apakah kita hanya berpura-pura? Tapi atau sungguh-sungguh kita mengamalkannya? Nanti ketika kita menghadap Tuhan dan nasib kekekalan kita, itu akan mendefinisikan sikap hidup kita di bumi ini. Saya sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang berbicara. Dan kalau setiap orang ingin mendengar suara Tuhan gitu ya, bahkan nanti suara Tuhan yang lebih spesifik, itu kan dasarnya dari keakraban dengan firman Tuhan. Lalu akhirnya bisa bedakan, ini setara dengan firman yang tertulis. Nah, bergaullah dengan firman Tuhan.
Orang hanya akan bisa berubah kalau dia menaklukkan diri menjadi hamba kebenaran. Kalau orang nggak mau menjadi pelaku firman, nggak bakalan berubah. Saya udah lihat orang yang sering ke gereja bahkan pelayanan, tetap bahkan sikap hidupnya tidak lebih baik dengan orang yang tidak percaya Yesus. Karena apa? Dia nggak mengamalkan kebenaran. Itu yang Tuhan minta. Hidup dalam kebenaran, mengamalkan kebenaran. Kiranya apa yang saya berikan pada Rema ini menggugah semangat kita untuk saya pilihannya mau hidup benar. Entah orang lihat atau tidak, saya mau hidup benar dalam sikap hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau menghakimi itu tidak baik, tidak benar, jangan lakukan itu. Kalau mengatai, menggosip itu tidak benar, jangan lakukan itu. Lakukan apa yang benar, katakan apa yang benar, pikirkan apa yang benar, bahkan harus sampai pada tahap yang suci dan berkenan. Kiranya sharing dari Rema ini tidak hanya lewat saja, tapi betul-betul mengubahkan kita. Nanti setiap orang yang punya tanah yang gembur, itu akan terus bertumbuh bersama dengan saya dalam pelayanan ini. Tapi orang yang pura-pura, gak sungguh-sungguh mengamalkan kebenaran, gak sungguh-sungguh merenungkan, mau menghidupi kebenaran itu kan kelompok penipu. Nanti pada saatnya, ketika Tuhan sudah berikan dia waktu yang panjang, ternyata dia tidak mempedulikannya, tidak memperhatikannya. Itu nanti akan punya cara sendiri. Tuhan akan tidak menyukai orang seperti ini. Itu tugas kita selama di bumi. Hidup dalam kebenaran. Bukan sibuk dengan hal yang lain, tapi sibuk bagaimana hidup saya ini berjalan setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kira kita terus mengoreksi kekristenan kita. Hati, pikiran yang tidak diketahui oleh orang, tulisan-tulisan kita harus pastikan semuanya berada dalam kategori kebenaran. Gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.